Oh. Dayan mengatakan begitu. Jadi teman saya jangan dilapori polisi. Jangan, nanti ditangkap. Aku nggak punya teman lagi. Oke. Nah, kalau ayahnya Dayan sendiri, bapak kerjanya apa, Pak, kalau boleh tahu? Saya petani. Petani? Ya. Oke. Nah, ini pembiayaan dari perawatan Dayan sendiri gimana sekarang? Dari berangkatnya. Dari berangkatnya maksudnya. Maaf? Dari berangkatnya. Enggak, pembiayaan untuk pengobatan Dayan? Pakai ini, BPJS. Pakai BPJS? Oke, menggunakan BPJS ya. Dan katanya sampai akhirnya dirujuk ke RSCM. Nah, itu gimana caranya bisa dirujuk ke RSCM dan biayanya dari mana itu? Ya, pakai itu. BPJS yang merujuk ke RSCM? Dari tarakannya sendiri? Iya. Oke, itu ada bantuan atau ada. Dari Bu Erlina. Oke, jadi diminta untuk ke RSCM. Oke, dan ketika sampai ke RSCM sendiri apa diagnosanya ya? Iya, hasilnya dikatakan Dayan kenapa gitu. Belum, ini masih diagnosa. Sampai detik ini masih diagnosa. Iya. Tadi saya dengar bahwa udah keluar hari ini. Iya, kan nunggu hasilnya insya Allah hari Senin. Oke, nah ini buta atau gimana sih, Pak? Saya kurang tahu. Kalau untuk sekarang ini memang nggak bisa melihat yang sebelah kanan. Tidak bisa melihat? Iya. Kiri kanan, Pak? Enggak, kanan. Kanan aja? Iya. Itu apa ya, awalnya nggak begitu tadi padahal ya? Iya. Awalnya cuma bengkak, lama-kelamaan dagingnya keluar. Dagingnya keluar? Iya, ada daging tumpuk gitu. Oh, mungkin saraf atau apa gitu kali kena. Iya, mungkin ada yang kalau nafasnya pakai mulut. Nafas pakai mulut? Iya. Oke. Dioperasi, Pak? Kemarin diambil jaringan sedikit untuk di lab. Di lab, oke. Iya. Dari orang tua atau dari keluarga Dayasnya sudah bertemu dengan orang tua pelakunya? Belum. Belum? Belum. Dari kepolisian sudah dilaporkan? Kalau lapor kemarin itu pernah dari abang saya itu. Lalu? Cuma kan kalau untuk memutuskan kan nggak bisa, harus ada hasil visum kalau nggak salah. Harus ada hasil visumnya? Iya. Oke, jadi maksudnya apakah benar bahwa penyakit tersebut atau atau masalah tersebut benar karena dipukul atau tidaknya gitu? Tapi kan pemukulannya benar kan? Iya, benar. Oke, berarti apapun itu terjadi pemukulan di kelas. Iya. Jadi pemukulan di kelas. Wow. Luar biasa. Setahu saya di kelas belajar matematika bukan pukul-pukulan. Tapi nggak tahu lagi kalau zaman sekarang. Baik. Kita ada foto-foto dari Dayan, katanya depresi setelah itu dia. Tapi setelah ini saya akan mengundang dari KPAI untuk bercerita tentang ini, karena peristiwa bullying ini banyak. Ini hanya satu mungkin dari ratusan yang terungkap ya. Yang terungkap gitu ya, banyak banget. Dan anak-anak ini gini, makanya buat adik-adik nih kalau misalnya kebetulan nonton, kalau terjadi hal seperti itu laporkan, langsung laporkan ke orang tua atau ke guru, langsung. Jangan takut. Jangan takut ancaman teman-teman kalian, jangan takut nanti kalau kamu lapor saya apain, tidak, laporkan. Kalau perlu orang tuanya begitu laporin, orang tuanya harus datang. Ya, karena bully itu harus di stop, bagaimanapun bully itu harus di stop. Dan cara menyetopnya adalah bagaimana, fight it back, lawan balik. Lawan baliknya bagaimana? Bisa dengan pelaporan, bisa dengan apa? Bisa dengan bicara dengan orang tuanya. Dan mungkin orang tua juga harus mulai terbuka pada anak-anaknya. Setiap kali pulang sekolah tanya, jadi dekatkan diri Anda pada anaknya. Jadilah teman dan jadilah sahabat pada anak Anda sendiri. Kita akan lanjut lagi seri satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, kita punya fotonya Dayan pada saat keadaan dia masih sehat, dan fotonya pada saat setelah kejadian dan setelah operasinya yang akan kita kasih lihat pada Anda. Itu adalah Dayan sebelum terjadi aksi bullying atau pemukulan dan sebagainya. Ya, Anda bisa lihat, ini adalah Dayan. Nah, Anda bisa lihat bengkaknya seperti apa. Itu kita harus blur. Ya. Melihat keadaan Dayan seperti ini, apa dari pihak keluarga tidak melakukan sebuah tuntutan apapun, Pak? Tidak. Kenapa? Saya juga keluarga sana saya tahu keadaannya gimana juga. Kenapa? Keluarga di sana saya juga tahu keadaannya. Bapak yang anak memukul itu saya tahu. Jadi Anda kasihan maksudnya? Iya. Nah, anak Anda seperti itu nggak kasihan? Iya, kasihan. Tapi kan kita nggak bisa juga nuntut yang
terlalu ini. Berarti tidak. Nah, sekarang kalau tidak ada tuntutan, tidak ada apa, jadi harapannya apa nih? Kalau harapan saya mudah-mudahan jangan ada lagi kejadian seperti ini di sekolah. Jangan ada lagi kejadian seperti ini. Iya. Tapi kayak pihak sekolah gitu nggak bertindak apa-apa atas kejadian ini. Nah, Memang pada saat itu belum. sampai saat ini belum. Sekarang ada Apa itu? Sekolah bertindak apa? mencari pelakunya. Mencari Pelakunya pelakunya. Tahu kalau pelakunya ketahuan diapakan oleh pihak sekolah? belum ada tindakan. Belum ada. Oke. Ya, Berarti sampai detik ini belum ketahuan pelaku. udah. Oh sudah. Udah ada Oh, saksi ya. Saksi sudah ada. ada saksi. Tapi saya nggak tahu ya, secara psikologi kalau ada seseorang melakukan pembulian dan tidak terjadi hukuman, akhirnya tidak ada proses jera gitu menurut saya, karena oh ternyata begini, Dimaafin misalnya. dimaafkan gitu kan, respon reaksi yang terjadi kan seperti itu, tidak ada punishment yang terjadi gitu. Mungkin nggak tahu juga, tapi masalahnya ini adalah anak-anak. Nah, gimana seorang anak bisa mukulin orang gitu? Diajarkan apa oleh orang tuanya, diajarkan apa oleh guru, apa tidak ada bimbingan dan sebagainya, itu yang, karena saya sering sekali ngelihat misalnya ada anak-anak nih ya, nah ini saya sering sekali lihat di komplek perumahan gitu ya, siang-siang itu anak-anak kecil itu main sendiri gitu, beserta dengan babysitternya mainan handphone, anaknya mainan sepeda nggak tahu kemana, terus anaknya gitu ngambil batu gitu baretin mobil orang gitu. Dan Itu nggak sering- dilarang ya? Oh iya, dan ini bukan ini bukan di kampung loh ya. Ini di komplek loh. Pertanyaannya adalah ya karena tidak ada larangan, karena orang tuanya tidak mendidik, tidak ini gitu. Tidak salah siapa-siapa, tapi itulah yang terjadi sebenarnya sekarang. Nah, anak Anda itu berpotensi untuk menjadi sesuatu kalau dari kecil, ingat ya, ini dari kecil, ini adalah akar pohon. Kalau dari kecil dia tidak dididik untuk menjadi sesuatu yang baik, ketika dia sudah menjadi besar, tidak bisa dirubah. Karena ada istilah, you cannot teach old dog new tricks. Ada nggak bisa ngajarin anjing kalau udah 6 tahun suruh duduk tuh nggak bisa. Nggak bisa, sifat tidak akan bisa dirubah ketika dia sudah besar. Jadi harus dari kecil, harus ada punishment SW dari kecil. Kalau boleh tahu kejadian ini, pemukulan ini ada berapa anak yang mukulin Dayan? Kalau dari pengakuan Dayan 2. Ada 2 anak ya, satu Iya. megangin, satu mukulin. Iya. Pada saat anak satu megangin, satu mukulin, teman-teman Dayan ada di mana, Pak? Nah itu kurang tahu saya. Kurang Tapi- tahu ya. Iya, tapi ada saksi yang bilang memang tahu gitu. Memang lihat, Iya, memang lihat. ya. Iya. Oke. Tapi kalau seperti ini, Bapak pernah tanya nggak Dayan masih mau melanjutkan sekolah? Apa jadi trauma nggak mau sekolah lagi? Nah itu kemarin ditanya sama Bu Erlinda, katanya mau sekolah beda gitu, nggak di situ lagi. Gimana Pak? Mau sekolah di tempat lain. Oh mau sekolah di tempat Mau lain. sekolah di tempat lain. Iya. Katanya sempat stres, Dayan, depresi gitu. Ya gimana? Kayaknya sih ya nggak terlalu berat gitu lah. Saya cuma trauma aja. Trauma ya, pasti trauma. Oke, ya pasti trauma lah namanya. Anak kecil dipukulin dan yang mukul ini anak kelas 4 gitu ya. Iya benar. 4 dan kelas 5 Kelas 4 dan kelas 5. Sedangkan Dayan kelas Kelas satu. kelas 1 Kelas SD. satu. dan baru masuk. Baru masuk. Dan baru masuk. Baru perkenalan dengan suasana baru tiba-tiba langsung di Tahu nggak ya, pertandingan tinju, ya, pertandingan tinju tuh ada kelasnya loh. Kelas bulu, kelas ringan, kelas berat, ya, diukur dari berat badannya. Jadi nggak ada tuh pertandingan tinju Mike Tyson selawan kelas bulu gitu. kelas bulu, nggak ada gitu, pasti kalah. Jadi berantem yang benar tuh, kalau mau berantem yang benar 1 lawan 1, timbang dulu berat lu berapa, umurnya berapa gitu ya. Kalau nggak ya pembulian dan apa bangganya mukulin anak kecil juga kan ya. Ya, tapi saya bingung nih dengan Bapak. Anda kelihatan Bapak
kelihatan pasrah sekali gitu, nggak ada perlawanan, nggak ada gerakan apapun. Kenapa itu? Ya gimana lagi ya. Nah, kalau dari keluarga lain gimana, Pak? Saya begitu mendengar, maka begitu dirujuk ke Jakarta, saya itu sangat marah. Kenapa kok nggak lapor polisi? Walaupun saat itu sudah di Kasongan, dekat Palangkaraya, saya minta kalau nggak lapor polisi, nggak usah ke Jakarta. Harus lapor polisi. Karena saat itu sudah di Kasongan, ya sudah lapor polisi di Kasongan saja, nggak usah di Pegatan, harusnya di Pegatan. Namun di Kasongan ditolak karena bukan wilayahnya. Nah, difasilitasi melalui telepon, lapor ke Pegatan, wilayah setempat. Di sana ditolak juga, Nggak ditolak. dengan alasan tidak ada visum, tidak ada saksi, dan kejadiannya sudah lama. Saya katakan ditolak. Kenapa? Karena tidak ditulis laporannya. Harusnya ditulis saat itu supaya saya ngantongi kalau sudah lapor polisi. Keterangan lapor polisi tidak saya dapat sampai hari ini. Bagaimana? Berangkat dari Cipto hari Jumat tanggal 14, masuk Cipto jam 9 karena memang BPJS-nya belum on. Di sana menunggu sampai jam 3 pagi. Dari jam 9? Dari jam 9 malam. Ya diperiksa sudah, namun setelah diperiksa tetap tidak bisa masuk. Harus nunggu sampai hari Kamis tanggal 20. Jam 3 pagi telepon saya, ya sudah bawa ke Bekasi, ke rumah saya. Kalau memang sudah tidak bisa di Cipto. Nah, Sabtu pagi saya sudah pergi. Kepergian saya berkunjung ke beberapa kawan-kawan yang mengerti tentang seluk-beluk BPJS, sampai ke petugas radiologi di Cipto Mangunkusumo. Nah, kemudian menenangkan saya kalau di perkara lukanya ponakan saya itu membahayakan jiwa, tidak mungkin Cipto itu menunda. Berarti ponakan bapak itu tidak dalam kondisi kritis. Kritis enggak, masih bisa ditunda. Menenangkan saya begitu. Nah, terus diberitahu saya pergi lagi. Hingga saya pulang itu malam Minggu. Tapi nggak, maksud saya gini, pertanyaan saya adalah ini nggak ada tindakan lanjut berarti udah. Setelah untuk Sampai sekarang ini. Setelah pengobatan sudah begitu saja. Ini kan masih berlanjut terus karena memang begitu saya sudah menyerahkan ke KPAI akan mengkawal Nanda Dayan ini sampai selesai. Oke, baik, kalau gitu kita akan undang saja langsung dari KPAI-nya sendiri. Ini adalah Erlinda, perwakilan dari KPAI. Apa kabar? Harus bertemu lagi. Iya, kita ketemu udah sering banget nih. Pengen sih ketemu kalau nggak dinner atau lunch gitu ya. Bener, tapi kayaknya setiap kali ketemu pasti ada masalah pembulian dan sebagainya. Berarti pembulian itu banyak banget ya? Banyak banget. Silakan Erlinda. Bangetnya bingit katanya gitu ya. Bangetnya banyak. Gimana kalau kasus Dayan ini, kalau berapa kasus lalu kan kita pernah bahas. Kalau Dayan ini sendiri gimana kasusnya? Ya memang untungnya, keuntungnya juga ya. Sebenarnya nggak ada untung di sini karena saya melihat kondisi Dayan dan saya tiap hari menemani Dayan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi pada saat orang tuanya menelpon saya dan saya minta, untungnya orang tuanya paman ya terutama, Pak Yasir ini teknologi juga, jadi kirim WhatsApp ke saya. Itu saya kaget melihat apa kondisi Dayan, karena memang kita sesama orang lembaga negara ini kalau ada yang urgent kita boleh langsung WhatsApp atau telepon. Nah, saya beruntung punya, boleh saya sebut ya, gubernur kita itu sangat luar biasa, punya hati dan empati. Saya minta arahan dari beliau, akhirnya singkat cerita beliau telepon kepala dinas dan direktur dari rumah sakit Tarakan, emergency, jadi Dayan hari Senin boleh masuk rumah sakit Tarakan pada Berarti maksudnya dari Pak Ahok? Iya, dari Pak Ahok, Pak Gubernur kita. Sementara waktu itu ditolak ya dari beberapa rumah sakit karena memang
Kalau masuk ke Jakarta, BPJS itu kan harus menunggu dulu 7 sampai 10 hari. Nah, sementara kalau kasusnya adik kita ini, kalau menunggu itu akan menjadi lebih parah karena ada infeksi di dalam, infeksi yang sangat-sangat luar biasa. Akibatnya kalau tidak segera dilokalisasi, kena mata kiri, kena hidung dan telinga. Karena kan kita THT. Nah, itu yang kepikiran dari saya. Ini harus, kasus ini adalah emergency. Saya tidak peduli untuk kasus hukumnya atau segala macam, tidak, itu nanti, tapi penanganan adik ini dulu. Karena yang saya lihat itu dua, secara medis dia harus segera ditangani, dan yang kedua adalah secara psikologinya. Ya, tapi gini, Linda, Anda mengatakan secara kesehatan psikologis dan sebagainya itu kita bisa tangani. Tapi dari orang tuanya sendiri kayaknya pasrah gitu. Nah, ini ada tindakan nggak, maksudnya untuk pelakunya sekarang gimana? Iya, memang pelakunya kita sudah koordinasi dengan kepala dinas maupun dengan pihak Polres, karena akhirnya Polres juga bereaksi. Padahal kita juga sebenarnya agak marah ya dengan mereka itu. Mengapa? Karena pada saat keluarga ini melaporkan, mereka ditolak dan disuruh menyiapkan saksi-saksi dan sebagainya serta visum. Sementara kita tahu bahwa visum itu boleh dilakukan pada saat kita ada laporan dulu kepada polisi. Begitu. Tapi oke lah, kita anggap itu oknum. Namun sekarang sudah oleh pihak Polres, Polsek sudah ditangani, dan kemungkinan juga sudah tahu siapa pelakunya, dan ternyata usianya di bawah umur 12 tahun. Nah, apa sih hukumannya untuk pelaku seperti itu? Ya, memang suka tidak suka dalam sistem peradilan pidana anak bahwa usia di bawah 12 tahun itu harus dilakukan diversi atau kekeluargaan. Jadi anak ini tidak masuk penjara, tidak dipidanakan, tidak disidang dan sebagainya. Dikeluarkan sekolah mungkin? Tapi diberikan efek yang lainnya, efek jerah lainnya. Mungkin dikeluarkan dari sekolah, atau mungkin kalau saran saya, mungkin jangan dikeluarkan di sekolah ya. Dia tidak boleh sekolah dulu, tapi mungkin dalam 1 tahun dia harus ditempatkan di tempat lain. Contoh misalnya di Tumbling mungkin, gitu kan? Dimana? Atau Tumbling, ya kan? Di situ ada tempat semua hal ya kan? Atau mungkin di Papua, mungkin di mana? Yang anak itu harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi dia belajar tentang untuk menghargai, betul, ya? Menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, bahwa tubuh orang lain itu bukan milik dia loh, yang seenaknya saja dipukuli sampai akhirnya harus kehilangan organ yang fatal gitu, organ yang vital. Gitu. Karena kalau penjara itu rata-rata membuat anak menjadi lebih hebat lagi. Mungkin tadinya dia mencuri, sekarang dia bisa membunuh dan sebagainya. Tapi pada saat kita berikan dia, dilepaskan di hutan atau ditempatkan di tempat daerah yang dia sama sekali tidak pernah tahu, dan dia harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya, nah disitulah kan ada pembentukan pribadi ataupun karakter. Kenapa bangsa ini makin hari sepertinya kok di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke itu kekerasan? Mungkin juga Mas Didi udah dengar SMA 106 ya kan, yang tawuran, yang sudah dikeluarkan 20 orang itu. Terus ada anak SMK juga yang pakai dilempar gitu kan dengan kimia ya, air kimia, zat reaksi kimia itu. Jadi kok kayaknya sadisme, kejahatan dan sebagainya tuh ada di mana-mana. Kalau akar permasalahannya berdasarkan telaah kita. Ini sorry saya potong. Salah siapa ya? Sebenarnya ya salah dari orang tua di rumah. Ya mohon maaf. Ya karena menurut saya secara psikologis juga anak itu kan dibuild, karakter itu kan dibentuk ya. Mungkin kurang perhatian dari orang tua, tontonan TV yang tidak benar. Nah sebenarnya saya juga gini, makanya ada tontonan TV yang bimbingan orang tua, ada game bimbingan orang tua, ada permainan misalnya tembak-tembakan di game ya, tembak matiin orang dan sebagainya. Kalau buat saya pribadi secara psikologis sebenarnya kalau dia mau main itu buat saya nggak ada masalah, tapi harus ada bimbingan. Ini mainan, ini begini, itu harus ada bimbingan sendiri. Kadang-kadang anak-anak nggak dikasih tahu apa-apa, nonton tayangan TV. Ya contohnya gini lah, walaupun misalnya kita tulis ya bahwa adegan ini menggunakan gabus, harus dilakukan oleh profesional gitu. Atau menggunakan gabus, tapi kan nggak semua anak baca itu kan, yang ada di otaknya adalah orang ditimpuk pakai meja, gitu. Oh ternyata lucu ditimpuk pakai meja. Nah, jadi ya harus ada pembekalan ke anak itu sendiri.
Dan seperti apa sih kita harus membekali anak kita? Mungkin nanti bisa dibantu. Saya juga nanti ada cerita sedikit. Kita lanjut lagi seri satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, baik. Berarti kalau dari ayahnya sendiri tadi mengatakan bahwa tidak akan menuntut apapun. Ya, namun di sini saya mau memberikan edukasi sosialisasi bahwa sedini mungkin saya setuju dengan Mas Dedi bahwa kita harus bisa mengajarkan anak kita itu mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang batasan-batasan itu harus pada saat dia sudah bicara ayah, bunda, itu sudah harus kita kasihkan edukasi agar anak ini bisa terbentuk. Kenapa? Secara ilmu psikologi bahwa anak usia di bawah 14 tahun itu masih bisa kita bentuk karakternya. Tapi dia setelah 14 tahun udah nggak bisa kebentuk. Mengukir di atas air. Selesai. Begitu. Iya. Namun tetap kita masih punya semangat. Seperti ada beberapa klien yang bertanya, anak saya saat ini ada di bangku SMA kelas 3, karakternya ABCD, apakah masih bisa? Bisa, dengan satu syarat, orang tuanya berubah dulu. Orang tuanya tidak bisa berubah, jangan harap. Jadi benar dikatakan banyak pakar bahwa anak kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Suka tidak suka seperti itu. Jadi saya katakan, kalaupun memang dalam sistem peradilan pidana anak itu di bawah umur 12 tahun itu diversi dan restoratif justice, tapi tidak untuk bahwa dia tidak dapat efek jerah. No, dia harus bisa menerima harus ada efek jerahnya sendiri. Wajib, ya, harus ada konsekuensi, ataupun mungkin kalau sudah ranahnya pidana berarti punishment, begitu. Walaupun punishment itu wajibnya mendidik. Ya itu dia, makanya kan pembuatan karakter, habit, attitude itu kan adalah dari usia 0 sampai sekian. Begitu itu udah terjadi pembuatan habit tersebut, gimana mau merubahnya gitu ya? Betul. Itu nggak bisa, di penjara pun tambah gila kan, tambah heboh, tambah apa gitu. Perubahannya jadi ya harap-harap cemas berubahnya. Setuju. Nah makanya jadi dari orang tuanya juga pada saat kecil itulah saat Anda. Tapi ya masalahnya begini, sekarang banyak sekali alasan-alasan, ya tapi kan saya kerja, ayah kerja, ibu kerja, harus ditinggal. Saya pernah lihat, ini benar, ini kejadian di mata kepala saya sendiri. Jadi saya tuh kalau, nah ini ya saya ceritain, saya kalau nganter anak saya sekolah itu pas di seberang rumah, jalan tuh seberang rumah. Dan kalau saya nganter anak saya sekolah tuh saya selalu jalan kaki sama dia. Jadi saya jalan, ada seberangan dua, itu nyebrang dua. Ketika nyebrang pertama, tak mobil di sini, saya pindah dulu ke sini, tak nyebrang, udah, tak saya pindah lagi nyebrang ke sono sampai ke sekolah. Oke. That's what I do every day. Setiap hari saya lakukan itu. Satu saat, kira-kira 2 bulan yang lalu, saya lagi jalan sama anak saya. Di depan itu ada babysitter yang bawa anaknya. Saya tidak mengatakan semua babysitter melakukan hal yang sama ya. Saya mengatakan bahwa ada oknum yang mana pasti tidak ada perhatian dari orang tuanya untuk melihat hal ini. Nah, saya lagi jalan sama anak saya, sama biasa ada omnya yang nemenin gitu. Lagi jalan, terus anaknya jalan. Ini jalanan sempit, ini mobil mana-mana ya. Biasanya saya pegang, ini babysitternya sampai mainan handphone. Aduh. Anaknya jalan di sini. Udah nih ya. Nyebrangnya nggak ngeliat kiri kanan nih? Ya, tapi ini jalan di jalanan, belum nyebrang. Oh, belum nyebrang. Saya ngomong sama Aska dan sama omnya. Itu anak kalau kepleset aja jatuh, mati langsung, ya kan? Oh, tapi mungkin nyebrangnya, ya kan? Udah. Ini benar-benar terjadi di mata kepala sendiri, saya tidak buat-buat. Oke, saya tidak buat-buat. Begitu mau nyebrang, set, babysitternya gini dong. Loh, nggak ikut nyebrang? Enggak. Kok bisa? Nyebrang sendiri. Anaknya masih kecil? Segini. Apa karena dipikirnya jalanannya kosong? Oh, enggak, penuh. Pertanyaannya adalah, orang tuanya tahu nggak? Wah. Nggak ada yang tahu. Begitu kejadian, what? Then what? Alasannya adalah, tadi saya hantarin tapi keserempet, bla 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 bla. Makanya tadi saya membuka dengan kata-kata, kalau Anda menitipkan perhiasan Anda seharga 100 juta rupiah ke pembantu atau babysitter, nggak berani. Kalau nitipin anak berani tanpa perhatian. Harganya tidak ternilai. Berarti harganya lebih murah daripada perhiasan dong kalau misalnya begitu. Nah, tapi kan selalu alasan-alasan yang terjadi adalah bahwa saya sibuk, ibu kerja, ini Cari nah, nafkah.
mencari nafkah gimana tuh kalau begitu? Ya, saya katakan, termasuk mohon maaf, saya harus fakta. Saya katakan beberapa waktu yang lalu kami ke Hong Kong di depan teman-teman buruh migran. Mereka punya banyak tabungan uang. Sementara anak yang di kampung itu ada yang depresi dan segala macam. Saya katakan kepada mereka, saya membuka hati mereka. Untuk apa kita punya rumah mewah di kampung, mobil yang bagus, tapi itu tidak ditempati, tidak dipakai oleh kita, sementara anak kita sendiri menjadi korban. Dia kekurangan kasih sayang, dia tidak percaya diri, dia depresi, yang pada akhirnya dia berteman dengan narkoba, seks bebas, dan hal-hal di luar sana. Untuk apa? Itu saya tanyakan kepada mereka. Yang kedua, saya sering memberikan kepada ibu-ibu yang arisan, yang pakai mewah-mewah segala macam. Mereka bangga dengan perhiasannya, tapi pada saat mereka lihat anaknya yang maaf gitu ya, hobinya nonton porno, hobinya segala macam dan sebagainya, mereka nggak worried gitu. Nggak apa-apa, ini sudah trennya kok gitu. Nah, ini yang saya katakan, kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kami katakan ini sudah gawat darurat ataupun darurat perlindungan anak. Ini tidak bisa didiamkan. Pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan paradigma keliru ini segera. Ya tapi balik-balik lagi kan ini ke orang tuanya lagi. Berarti orang tuanya juga perlu diedukasi. Jadi sebenarnya orang tuanya harus diedukasi. Bukan hanya anaknya, contohnya misalnya kayak bapak kan dari tadi kelihatannya kayak maaf ya Pak, pasrah Nah, ini anaknya. di Twitter banyak nih yang gemes banget nih. Bapak kok diem aja sih Pak, nggak Berarti marah-marah. kalau nggak ada Mbak Erlinda mungkin bisa jadi anaknya sampai sekarang mungkin belum tertolong, Iya. dibiarin aja Ya, gitu. ini makanya kasus adik kita ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita boleh pasrah, tapi tidak bisa pasrah diam. Tapi saya apresiasi mereka datang dari jauh, mereka harus menjual ini dan itu hanya untuk satu asa, sebuah asa. Ya, siapa tahu anak ini masih bisa untuk melihat begitu. Saya apresiasi itu. Makanya saya secara pribadi maupun kelembagaan kami sangat-sangat Akan membantu itu mendukung. ya. Iya. Ya, dan mudah-mudahan. Dan kami juga meminta partisipasi dari masyarakat juga untuk bisa membantu Dayan karena ya ini bukan sesuatu yang sesuatu yang murah dan sebagainya. Tapi Mas Dedi, di sini yang harus kita garis bawahi bahwa walaupun memang terjadi paradigma keliru pada orang tua, masih bisa kita perbaiki. Masih bisa. Dengan satu syarat. Pemerintah ada komitmen yang kuat. Ada political will di sana. Jadi kami sudah menelusurin ke 5 yang 3T, daerah tertinggal, terdalam, dan terluar, di mana di situ mereka itu tidak tahu pengetahuan sama sekali bagaimana pola asuh yang baik. Karena pola asuh adalah karakter, kita mendidik karakter pada anak, sikap, habit ataupun etika serta dia punya apa itu kan orang tua semua. Aska yang sebegitu santun, cerdas karena didikan ayahnya yang sangat luar biasa. Nah, anak-anak seperti mohon maaf kasus Emon yang mereka kurang kasih sayang dan mereka dibiarkan begitu saja. Akhirnya pada saat Emon di penjara dia menangis. Si adik itu yang korban dia bilang, Emon tuh baik banget. Nah itu. Karena memberikan pelukan, kasih sayang, Nah, itu. nggak apa-apa, maaf itu, bokong saya diapa-apain. Padahal bokong dirusak, kerusakan pada sel frontal cortex. Kak Gina tahu dong, dokter, ya kan? Nah, anak kita mengalami kekerasan seksual, yang dirusak adalah 5 organ di kepalanya. Kalau narkoba bisa hanya 1 organ, atau 2 organ, maksimal 3 organ. Tapi kekerasan seksual, apakah masyarakat tahu ke-5 organ yang vital di kepala kita rusak semua? Dan itu nggak bisa diperbaiki loh. Iya. Udah telat itu untuk diperbaiki ya Mas kan? Edi setuju nggak kalau saya bilang negara kita ini ada oknum-oknum yang berusaha untuk menghancurkan negara kita? Ya pasti. Mereka tidak akan berani untuk, mohon maaf saya ngomong tegas ya, mereka tidak berani untuk menghancurkan Indonesia dengan perang seperti di Suriah, seperti di Irak, Iran dan sebagainya. Ya, mereka sumber Tapi daya dengan alamnya. generasinya ya. Tapi dengan merusak generasi, ya kan, secara mental sudah rusak, otomatis jasmani juga rusak. Pernahkah kita sadar bahwa makanan kita itu sudah dirusak oleh negara lain? Ada pengawet, ada borak, ada segala macam. Dengan dibentuk dengan iklan yang cantik. 1, makanan. 2, pernahkah kita tahu bahwa seolah-olah mereka membantu kita dalam dunia pendidikan? Padahal Mas Dede tahu, saya punya klien 2, tapi saya tidak boleh sebutkan namanya. Saat ini bukan lagi rumah sakit jiwa, tapi dia memang sudah
kategori sakit jiwa, walaupun usianya 14 tahun. Kenapa? Orang tua suruh dia les ini A, B, C, D. Senin sampai Minggu semua les. Satu hari 2. Mas Didi tahu dia les, maaf ya, les balerina, les matematika, les bahasa dan sebagainya. Apa yang terjadi? Pinter keblinger. Yes, itu 2 pasien saya. Nah, Jadi, itulah dia ya. untuk apa? Ya kan? Uang banyak tapi pada akhirnya kita merusak anak kita Iya. sendiri. Nanti sambil balet, sambil mikirin matematika kan gila. Sambil ngomong pakai bahasa yang Sambil dipelajari ngomong pakai juga. bahasa Cina gitu kan. Gimana Pak? Ini setelah kita ini semua Bapak mau ambil tindakan lanjut atau Yang kita kekeluargaan aja. keluar kekeluargaan? Oke, baik. Oh, gitu. Oke. Saya juga mau ngasih tahu juga bahwa salah satu mengajari anak untuk pembulian dan sebagainya adalah ini, kalau ini pribadi saya mengatakan bahwa salah satunya adalah bela diri. Kalau saya pribadi ya. Jadi bela diri itu sebenarnya bisa diajarkan dengan cara menyenangkan, nggak perlu misalnya wah takut bela diri misalnya disiksa dia apa, nggak, bisa dengan cara menyenangkan. Dan kita ngajari bahwa bela diri itu dipakai ketika Anda terdesak, ketika kamu terdesak, kamu lawan, kamu kabur. Saya selalu ngomong gitu. Jangan lawan dipukulin apa, enggak. Kamu lawan, kamu lari. Karena bela diri memang didesain untuk melawan orang yang lebih besar, orang yang lebih ini, orang yang lebih itu. Dan saya senang banget ngajarin anak saya bela diri itu, senang sekali gitu. Dan itu bisa fun. Jadi dia kepukul pun dia ketawa gitu. Aduh gitu, berarti kena dan sebagainya. Saya punya video nih yang saya mau kasih lihat ketika saya bermain dengan anak saya, ketika saya ngajarin dia bela diri. Ini adalah dan secara menyenangkan. Kita lihat dulu video saya sama Aska ketika dia belajar bela diri bersama saya. Silakan. Setuju, buat pertahanan diri. Pertahanan diri dan bukan ngajarin untuk mukulin orang, untuk mukulin Betul, atau sok-sokan show off gitu ya. atau sosok jago. Dan kadang-kadang ada, nah ini juga gini, ada orang-orang takut tertentu, kalau belajar ini bener ya, kalau belajar bela diri nanti jadi jagoan gitu. jadi jagoan di sekolah gini. Nah itu balik-balik ke orang tua nih, Belinda, karena dia belajar bela diri, kita harus ngasih tahu. Kalau dia belajar bela diri tapi kita nggak ngasih tahu apapun, jadi bajingan nanti, jadi penjahat. Tapi ketika dia belajar bela diri dan kita kasih dia pendekatan dari dasar bahwa ini buat bela diri, namanya adalah bela diri, Membela diri kita. membela diri sendiri. Jadi balik-balik lagi semuanya adalah tergantung pada orang tuanya ya. Orang tuanya, ingat, ketika karakternya terbentuk secara salah dan dia sudah menjadi dewasa, tidak bisa dirubah. Jadi Anda sebagai orang tua sekarang bertanggung jawab terhadap anak-anak sendiri. Kita dihancurkan oleh faktor-faktor ini. Gak mau dong nanti kalau premanisme dan sebagainya semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin menggila di Setuju, Indonesia. bahwa dari sekarang selamatkan anak kita, berarti menyelamatkan bangsa Indonesia. Setuju tidak? Menyelamatkan anak kita, menyelamatkan bangsa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Linda, terima kasih banyak buat supaya hadir di sini. Kita lanjut lagi serai satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tia, saya mau godain tapi udah punya suami nggak jadi. Bagus, besok yang datang ke sini harus punya suami. Ya, kamu kapan punya suaminya? Aku. Kapan-kapan. Aduh, Om Deddy. Iya, bentar ada yang lebih cantik. Ya kan kita harus perhatikan yang lebih cantik. Baik. Kan karena aura baru nikah aja jadi cantik. Masih bersinar-sinar. Masih bersinar-sinar. Ya kita tunggu tahun-tahun berikutnya.
kok gitu Loh, sih? Jangan tunggu jangan supaya cerita lebih pengalaman bersih. pribadi. Oh iya, saya jadi sakit hati juga ngomongin. Tapi gimana? Ada informasi mau dibagikan? Silakan langsung. Iya banget, aku punya informasi nih Mas Dedi nih. Aku itu kan aktif banget ya ngelakuin kegiatan syuting, terus juga olahraga taekwondo, lagian juga masih jadi duta taekwondo Indonesia juga. Tiap hari gitu. Jangan. Iya, karena kebanyakan aktivitas gitu aku suka lupa ngejaga kesehatan aku dulu. Waktu aku lagi latihan taekwondo nih, aku pernah ngerasain sakit di daerah persendian. Rasanya tuh kaku dan nyeri, sakit banget deh pokoknya. Terus gimana tuh kalau misalnya sakit gitu? Kalau sakit, tenang aja. Nah, karena aku sempat khawatir ya, akhirnya aku sempat periksa ke dokter. Ternyata aku kena gejala pengapuran sendi atau radang sendi akibat keringnya pelumas sendi, sehingga sendi jadi rusak dan terkikis. Ini tuh bahaya banget. Kalau dibiarin, nggak diatasin dengan tepat, lama-lama bisa jadi lumpuh. Bisa lumpuh? Nah, Terus what you do? nih, setelah aku Kan harus ada solusinya. Iya dong, pasti. Setelah aku konsultasi tuh sama dokter, ternyata yang aku perluin itu adalah nutrisi khusus sendi, yaitu Fiostin DS, produk original untuk kaku dan nyeri sendi. Fiostin DS ini adalah kaplet nutrisi sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis dengan cara membentuk cairan pelumas sendi dan tulang rawan sendi yang baru, sehingga sendi menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Oke. No, bukannya juga sakit, no? Bukannya sakit juga? Hah? Coba sini. Ini mas, Tuh. kan Masih kecil ya Om? Udah sakit sih. Iya, Mak, padahal masih kecil. Iya. Kenapa, no? jadi kan waktu Kamu hamil, no? Mas Anu udah nikah? udah Alhamdulillah. Terus? Jadi ceritanya saya duduk di mana nih? Di sini deh, nih. Mau duduk buat dia tuh. Pas dulu dong, kita kan udah sama-sama nikah. Sama nikah. Iya. Jadi deh. Kenapa kamu ceritanya? Ya kan waktu itu habis syuting hitam putih mas. Ya, Gua lagi salah. DS juga. Gua salah mulu syuting sama orang. Ya iya itu mas. Terus kan pegel-pegel nih kan, udah pegel-pegel. Terus kemarin beli obat Fiostin DS ke apotek. Habis. Keluar apotek kan. Ada SPG-nya mas. Oh, apotek sekarang kan pakai SPG kan. Iya. Yang dilihat SPG-nya. Iya. Lah. Oh, ya itu maksudnya salah satunya mas. Karena dia nawarin obat yang ya abal-abal lah, nggak tahu lah gitu pokoknya obat dia nawarin sama gini beli tambah parah Tambah mas. parah. Tambah parah. Makanya jangan makan obat sembarangan. Ada cara lain kalau misalnya sakit pinggang, makan kangkung. Nah, Kangkung iya. bisa mas. Nggak sembuh, kenyang doang. Lo daripada sakit pinggang lapar? Oh iya. Iya kan? Mending sakit pinggang kenyang. Udah pokoknya mendingan jangan mau lagi coba produk yang lain yang belum terbukti, karena hanya kualitas dan khasiat Fiostin DS yang terbukti lebih cepat dan kuat mengatasi rasa kaku dan nyeri sendi. Nggak pakai lama langsung terasa enak. Dan hebatnya lagi nih, Fiostin DS merupakan nutrisi atau makanan kesehatan sendi tanpa kandungan anti nyeri. Jadi bisa dikonsumsi jangka panjang dan tidak menyebabkan efek samping. Oke, cara minumnya, cara konsumsinya. Cara konsumsinya Kalau misalnya belum sakit buat nyegah doang bisa ya? bisa. Jadi cara konsumsinya gampang banget. Untuk terapi nyeri sendi, minum Fiostin DS 3 kali 1 kaplet sehari, pagi, siang, dan malam setelah makan. Setelah nggak kerasa nyeri lagi, cukup minum 1-2 kaplet Fiostin DS tiap harinya untuk memelihara kesehatan sendi. Dan ini penting juga nih mas untuk dikonsumsi kita yang masih muda, soalnya untuk memelihara kesehatan sendi. Oke, terus bedanya apa dengan produk lain kan Anu katanya? Iya nih Bedanya? Wah, kalau itu sih jelas beda lah, karena hanya kualitas Fiostin DS yang paling unggul dan diakui dunia. Aku udah ngebuktiinnya sendiri dan gak mau ganti produk yang lain. Pokoknya terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Oke. Mas Anu yang rutin minumnya ya. Siap, saya pasti minum Fiostin DS. Oke, yuk kita langsung Fiostin DS bagi-bagi hadiah. bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Bagi-bagi hadiah. Oke, sekarang kita bagi-bagi hadiah. Ini ada yang telepon atau gimana? Ada yang telepon? Ada yang mau nelpon dia nggak? Ada yang mau Kalau telepon? nggak ada ya berarti lu nggak laku. Ya, kok Makanya ada yang gitu? telepon nggak. Aduh, halo?
Halo, Halo, terapi kaku dan nyeri sendi. hanya Viostin DS, bukan yang lain. Namanya siapa? Dari mana? Ibu Sri dari Bekasi. Oke, baik. Bu Yuk Sri dari langsung. Bekasi. Nih pertanyaannya, kaku dan nyeri sendi akibat tulang rawan sendi terkikis memerlukan nutrisi khusus atau makanan kesehatan sendi, yaitu A. Viostin DS atau B. Obat abal-abal. A. Viostin DS. Betul. Selamat ya Ibu mendapatkan 2 juta rupiah. Hadiah ini dipersembahkan oleh Viostin DS. Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Oke. Jangan lupa dipotong pajak. Jangan lupa dipotong pajak. Oke, saya harus tutup acaranya. Dan kalau Anda tadi sudah lihat bahwa tentang pemulihan dan sebagainya, bahwa anak kita tuh harus dididik oleh orang tua dengan baik, karena anak kita adalah penerus kita. Nanti di tahun-tahun berikutnya Anda sudah bukan siapa-siapa, tapi anak kita meneruskan. Anda mau bangsa kita hancur karena perilaku orang tua yang tidak mendidik anaknya secara baik dan secara benar? Jelas tidak. Keutuhan negara kita tergantung dari anak-anak generasi muda kita. Ingat, menyelamatkan anak kita, menyelamatkan bangsa Indonesia. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.